Cerita dimulai di negara Suriah saat kelompok pasukan khusus Amerika yang dipimpin oleh kapten bernama Jordan White terlibat baku tembak dengan pasukan musuh. Setelah berhasil mundur ke posisi yang jauh lebih aman, anak buah kapten menghubungi markas untuk meminta dikirim bantuan udara. Tak butuh waktu lama, pesawat tempur Angkatan Udara Amerika langsung menjatuhkan bom yang membuat pasukan musuh tumbang saat itu juga. Sampainya di pangkalan, Jordan yang tadi sempat tertembak sedang menjahit lukanya sendiri di tenda. Anak buahnya yang bernama Alberto pun langsung berinisiatif untuk membantunya, karena Alberto adalah tim medis pasukan mereka. Selesai menjahit luka tersebut, Jordan mengajak Alberto menemui kolonel, sang pemimpin tertinggi di pangkalan ini. Kolonel sengaja memanggil Alberto untuk disumpah menjadi warga negara Amerika, karena sampai saat ini Alberto masih memiliki paspor Meksiko, dengan Jordan yang menjadi saksi pengambilan sumpah tersebut. Alberto kemudian memberitahu teman-temannya kalau dia akan segera menikah dengan sang pujaan hatinya yang ada di Meksiko. Alberto mengajak rekannya yang bernama Kerson, Denny, dan Marco untuk menghadiri pernikahan tersebut karena kolonel sudah memberikan izin cuti kepada mereka semua. Setelah itu, Alberto langsung menelpon Isabella yang merupakan guru sekolah dasar di desanya untuk menyampaikan informasi bahwa dia sudah menjadi warga negara Amerika dan akan segera pulang untuk menikahinya. I love you. I love you. Esok harinya, Alberto dan rekan setimnya sudah dalam perjalanan menuju Meksiko. Isabella yang sudah lama menunggu kepulangannya pun terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu sedikit terganggu saat Isabella melihat ada orang asing di desa mereka yang membuat dia terlihat sedikit cemas. Singkat cerita, Alberto dan teman-temannya sudah sampai di Meksiko. Setelah memperkenalkan calon istri dan adiknya yang bernama Miguel kepada Jordan dan tim, Alberto langsung pulang ke rumah yang sudah disambut oleh keluarga besarnya. Tak jauh dari rumah tersebut, pria asing yang dilihat Isabella tadi sedang mendatangi sebuah rumah. Pria bernama Becker ini ternyata adalah seorang bos kartel yang baru saja membantai seluruh pasukan kartel saingan bisnisnya. Alasan Becker menyerbu rumah ini karena si saingan yang bernama Tuan Moreno sudah menolak ajakan Becker bergabung dengan kelompoknya. Namun setelah menggeledah seisi rumah ini, mereka tidak menemukan sosok Moreno. Sehingga Becker menyuruh anak buahnya terus mencari si Moreno dan juga adik dari Becker yang belum diketahui keberadaannya. Sementara Alberto yang menyadari ladang bawang milik ayahnya sudah dijual bertanya, kenapa ayah menjualnya? Jika memang membutuhkan uang, dia bisa meminta kepada Alberto. Sang ayah mengaku uang bukanlah alasan dia menjual tanahnya. Namun ada pihak yang memaksa dia untuk menjual tanah tersebut dan sang ayah tidak bisa menolaknya. Hingga larut malam tiba, mereka tidak kunjung menemukan sosok si Moreno. Becker langsung menginterogasi seluruh karyawan Moreno agar memberitahu keberadaan bosnya. Namun karena tidak ada yang mau buka mulut, Becker membunuh salah satu dari mereka untuk mengintimidasi karyawan yang masih loyal ini. Rencana Becker ternyata berhasil di mana karyawan yang kita panggil saja Samsul langsung menunjuk ke tempat persembunyian bosnya. Setelah membunuh Tuan Moreno yang menolak tawaran kerjasamanya, Becker langsung memaksa seluruh karyawan untuk bekerja dengan mereka. Tidak puas dengan jawaban sang ayah, Alberto mencoba bertanya kepada Isabella, kenapa dia tidak memberitahu kalau ayahnya menjual ladang kepada pedagang opium. Isabella menjawab dia tidak ingin membuat Alberto cemas. Lagian mereka tidak bisa menolak menjual ladang tersebut, karena orang asing yang datang ke desa mereka menggunakan berbagai cara dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan agar mereka mau menjual tanahnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Alberto dan Isabella akan segera melangsungkan pernikahan mereka.
Saat sedang bersolek, Isabella nampak sangat gugup sekaligus terharu saat sang mama memberikan baju pengantin milik neneknya untuk dipakai Isabella di hari bahagianya. Pregunte. ¿De dónde sacó estas flores? Ay, mano, te voy a decir. Isabella diantar oleh ayahnya menuju gereja lalu mengucapkan janji suci pernikahan dengan Alberto. Hingga malam menjelang, mereka hanyut dalam kebahagiaan. Dilanjutkan dengan pesta sederhana yang dihadiri keluarga besar kedua mempelai. Por el resto de tus días. Acepto. Di sisi lain, Baker memeriksa dokumen rumah dan bisnis milik Moreno, yang setelah menganalisa dengan seksama, Baker sangat puas dengan tempat yang akan jadi lokasi bisnisnya ini. Karena posisinya sangat strategis yang akan sulit ditemukan oleh CIA dan DEA. ¿Qué has sabido de mi hermano? No devuelve las llamadas. Stevie sendiri ternyata sibuk menikmati dunia dengan semua uang haram bisnis keluarganya. Setelah puas main wanita, dia kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul kakak. Sampainya di desa, Stevie berhenti di sebuah bar yang dekat dengan alun-alun tempat resepsi pernikahan Alberto. Sebagai kadal pemburu wanita, Stevie langsung nimbrung di pesta tersebut setelah melihat banyak cewek-cewek spek LC. If there's a fight, he's gonna turn it inside out. Yeah, this one. Saat Alberto sibuk menceritakan kehebatan Jordan sang kapten kepada keluarganya, rekan yang bernama Dani tidak sengaja menginjak sepatu Stevie. Stevie yang arogan dan merasa paling kaya pun langsung emosian dan menyuruh Danny untuk menjilat sepatunya sebagai permintaan maaf. Tidak ingin terjadi keributan di hari bahagianya, Alberto langsung meminta Stevie pergi secara baik-baik karena pesta ini hanya dihadiri oleh pihak keluarga inti. Meski Stevie terlihat tidak terima ditegur seperti itu, dia bersedia meninggalkan tempat ini setelah dibujuk oleh anak buahnya. Akan tetapi, sementara anak buah yang mencoba kabur berhasil ditembak oleh pasukan Jordan. Danny dan Miguel langsung membawa Alberto menuju klinik mantri desa tersebut. Namun sayang, Alberto harus meninggal di hari pernikahannya tepat di depan Isabella yang baru saja dia halalkan. Se nos fue. Lo siento. Tanpa mereka sadari, si anak buah yang masih hidup langsung kabur saat itu juga. Jordan yang tidak ingin keluarga Alberto mendapatkan masalah yang lebih besar memutuskan untuk meninggalkan negara ini. Ayah Alberto setuju dengan keputusan tersebut. Dia bahkan meminta Jordan memberitahu komandan mereka kalau Alberto meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hal ini karena ayah tidak ingin mendapatkan masalah baru yang berhubungan dengan kartel, meski Miguel sebenarnya tidak terima dengan keputusan ayahnya. Sebelum meninggalkan desa ini, Jordan akan mengubur jasad Stevie yang tadi sudah dia habisi. Kematian Alberto membuat semua anggota keluarga, koleganya dari Angkatan Darat, terutama sang istri yang belum sempat malam pertama, merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Saat Jordan beserta timnya ingin berpamitan, muncul seorang pria bernama Jonas yang memberitahu ada kelompok kartel lain yang sudah membunuh Moreno dan keluarganya. Mereka menginginkan semua tanah di desa ini untuk dijadikan lahan bisnis. Mendengar itu, ayah meminta Jordan dan anak buahnya segera pergi. Jika kartel mengetahui tentara Amerika ada di sini, maka warga desa yang akan dibunuh oleh mereka. If they find you here, they're gonna kill us. Anak buah Jordan sebenarnya tidak ingin meninggalkan ayah dan yang lainnya. Mereka ingin membantu ayah melawan para kartel tersebut. Sebagai pasukan khusus yang tidak pernah menanam singkong, menanam tebu, atau mempelajari ilmu ukur tanah, Danny, Kerson, dan Marco sadar betul tugas mereka adalah bertempur membasmi penjahat. Namun Jordan tidak ingin menambah masalah lain, sehingga pergi dari desa ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mobil yang dikendarai anak buah Stevie tadi. Jordan awalnya berencana meninggalkan mayat Stevie di dalam mobilnya. Namun saat itu datang mobil anak buah Baker yang sedang mencari Stevie. Jordan yang sadar mereka tidak bisa kabur dari tempat ini, akhirnya memilih menghadapi mereka. Dia menyuruh Kerson, Marco, dan Miguel bersembunyi di balik mobil. Sementara Jordan dan Danny akan berpura-pura menyerahkan diri kepada mereka sebagai umpan. Saat nanti Jordan memberikan kode, anak buahnya diminta menyerang mereka. One real gun, one pop gun, and a knife, and they got what, automatic?
Saat itu sempat terjadi adu bacot antara Jordan dan ketua penjahat, yang intinya ketua meminta Jordan dan Denny menyerah saja agar mereka tidak merasakan sakit sebelum sakaratul maut. Namun Jordan dan Denny berusaha memecah konsentrasi mereka dengan mengajak duel by one hingga menyebut mereka sebagai seorang pengecut. Setelah terjadi baku tembak dadakan, semua anak buah Baker berhasil dilumpuhkan. Namun Denny tertembak di bagian perut yang membuat dia harus segera mendapatkan perawatan. Karena itu Jordan memutuskan kembali ke klinik yang ada di desa. Saat itu salah satu musuh ternyata masih bernafas. Dengan alasan kemanusiaan, Jordan juga membawanya ke klinik meski sempat ditentang oleh Miguel. Miguel yang dendam kesuman atas kematian kakaknya langsung menekan leher si penjahat menggunakan popor senapannya yang membuat si penjahat mati saat itu juga. Sayangnya satu penjahat yang tadi mereka tinggalkan ternyata masih hidup, yang saat ini berusaha kembali kepada bosnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Baker mulai merasa gelisah karena adik tersayangnya tidak kunjung pulang ke rumah. Dia meminta seluruh anak buahnya segera mencari Stevie, hingga akhirnya muncul satu anak buah yang sudah terluka yang langsung memberitahu apa yang sudah terjadi kepada Stevie. Baker yang syok dan sangat cemas langsung mendatangi lokasi yang disebutkan anak buahnya. Sampainya di sana, dia melihat mayat Stevie bersimbah darah yang membuat Baker mewek histeris menangisi kematian adiknya. Baker merasa sangat marah karena dia berusaha melindungi adiknya sejak kecil. Setelah ibu mereka meninggal, ayah menikah lagi dengan wanita bule. Melihat sang adik mati secara mengenaskan, Baker mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk mencari pelaku dari pembunuhan adiknya. Sementara Jordan dan timnya sudah sampai di klinik desa, sehingga Denny bisa mendapatkan pertolongan medis sebelum terlambat. Saat Denny masih ditangani oleh Pak Dokter, Jordan menemui Isabella yang terlihat khawatir dengan kemunculan mereka. What are you doing back here? Jordan menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada mereka, sehingga dia terpaksa kembali ke sini untuk mengobati Denny. Jordan berjanji akan segera pergi setelah Denny selesai diobati. Isabella akhirnya memberitahu Jordan kalau dia sedang hamil anak Alberto. Isabella tidak sempat memberitahunya karena berencana mengatakan ini kepada Alberto di malam pertama mereka. Tak lama mereka mendengar suara mobil dari kejauhan yang menuju desa ini. Sadar itu adalah komplotan penjahat yang sudah membunuh suaminya, Isabella langsung menyuruh semua murid bersembunyi. Jordan yang tidak ingin warga desa menanggung akibat dari perbuatannya akhirnya memutuskan berperang dengan para kartel tersebut. Berbekal senjata seadanya yang sudah mereka looting dari anak buah Baker tadi, Jordan menyuruh pasukannya mengambil posisi masing-masing. Denny disuruh menjaga sekolah yang di sana ada Isabella dan para muridnya. Sementara Kirsten diminta pergi ke menara. Miguel dan Marco diminta bersembunyi di balik gedung lainnya. Jordan sendiri akan bersembunyi di balik mobil semangka untuk menyerang dari jarak dekat. Baker langsung meminta warga desa menyerahkan orang yang sudah membunuh adiknya. Jika mereka ikut-ikutan menyembunyikan pendatang tersebut, Jordan akan membunuh semua warga desa. Tanpa pandang bulu, tidak terkecuali anak-anak dan emak-emak. Seperti yang biasa dilakukan oleh tentara Zionis biadab dan tentara pengecut dari planet Saturnus yang memukul ibu pemilik warung cuman gara-gara admin Curie 1000, ya kan? I'm the one you want! Baku tembak langsung terjadi antara tim Jordan dan pasukan penjahat, di mana konsentrasi penjahat terbelah karena posisi Jordan dan timnya yang berpencar. Jordan dan Marco yang lebih unggul dalam pertempuran taktis berhasil menghabisi penjahat yang mengejar mereka ke dalam bangunan. Namun sayang, Kirsten yang menggunakan Kar 98 di atas menara harus tewas saat melawan M4-nya para penjahat. Sementara Denny yang tertembak di bagian bahu dibantu oleh Isabella. Tidak ingin penjahat menghabisi mereka semua, Isabella pun turun tangan untuk angkat senjata melawan para penjahat tersebut. Sementara Jordan, Marco, dan Miguel berusaha menyerang dari arah belakang. Namun sayangnya Marco harus tewas tertembak oleh penjahat tersebut.
Jordan pun langsung membrutal dengan menembaki mereka yang membuat semua anak buah Baker tewas. Meski berhasil menghabisi seluruh anak buah Baker dengan bantuan Isabella, Jordan akhirnya terkena tembakan yang membuat dia tumbang. Setelah Baker dan semua anak buahnya tewas, Miguel langsung memanggil dokter untuk mengobati Jordan. You too wounded. Nobody is believing you're bent. Setelah mendapatkan perawatan dari sang dokter, Jordan dan Danny pun selamat dan masih hidup sampai sekarang. Saat itu mereka didatangi oleh seorang pria yang kita panggil saja Pak Jenderal. Tujuan kedatangan Pak Jenderal adalah untuk mengambil sikap atas apa yang sudah terjadi. Singkatnya, Meksiko menuduh Amerika melakukan operasi rahasia secara tidak resmi untuk membasmi para kartel. Maka secara hukum internasional itu dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Setelah mempertimbangkan jasa Jordan dan anak buahnya, serta keberhasilan mereka membasmi kelompok kartel pimpinan Baker, Amerika akan mengakui tuduhan tersebut. Namun sebagai konsekuensi, pemerintah Amerika harus menghukum Jordan dan Danny melalui pengadilan militer yang tidak ada rekayasanya. Pemerintah nanti akan memecat Jordan dan Danny, serta akan menghapus semua catatan militer mereka, kecuali berkas misi rahasia yang akan tetap disimpan. Berkas itu nanti akan digunakan oleh pemerintah untuk memanggil Jordan dan Danny jika jasa mereka kembali dibutuhkan. Jika setuju dengan tawaran tersebut, Jordan dan Danny diminta menandatangani dokumen persetujuan yang dibawa oleh Pak Jenderal. Sebelum pergi, Pak Jenderal juga memberitahu pemerintah Amerika akan mengeluarkan akta nikah Alberto dan Isabella. Akta itu bisa dipakai oleh Isabella dan calon anaknya untuk mengurus paspor Amerika, andai mereka memilih jadi warga negaranya si Trump. Jordan kemudian menemui Isabella untuk meminta maaf karena merasa menjadi penyebab dari semua kekacauan yang sudah terjadi dan menjadi penyebab dari kematian anak buahnya. Namun menurut Isabella, Jordan sudah melakukan yang terbaik dan mereka para penduduk desa tidak akan pernah melupakan jasanya. Tamat ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan takut melawan kartel dan mafia, termasuk pemerintah kalau membackingi mereka, ya kan? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.